Shalom jemaat kasih Tuhan, jumpa lagi kita dalam program Thanks God Monday. Hari ini saya akan membawakan perenungan firman Tuhan dengan tema Hope atau berharap. Mungkin hari-hari ini banyak di luar sana mulai kehilangan pengharapan dengan permasalahan-permasalahan yang ada. Atau mungkin kita sedang mengalaminya. Karena pergumulan yang bertubi-tubi tidak pernah berakhir, masalah problema hidup yang tidak pernah berakhir. Akhirnya kita mulai merasa seperti kita kehilangan pengharapan. Tidak ada dasar lagi yang bisa kita pegang dalam menjalani setiap kehidupan kita. Atau mungkin juga sampai akhirnya kita mengalami keterpurukan. Kita mengalami putus asa dengan hidup ini. Kita mau nyerah dengan kehidupan ini. Bahkan tidak sedikit orang juga mulai meninggalkan imannya kepada Yesus Kristus. Karena ketika mereka memiliki masalah, mereka merasa bahwa Tuhan tidak ada. Tuhan tidak menolong. Dengan masalah yang terus datang, mereka merasa lemah, mereka merasa tidak kuat. Akhirnya mereka merasa bahwa Tuhan tidak ada. Tuhan tidak menolong. Dan apakah kita sebagai orang Kristen yang berkata bahwa kita percaya sama Yesus, kita adalah pengikut Kristus, akan berhenti berharap ketika seolah-olah masalah tidak pernah berakhir dalam kehidupan kita? Akan berhenti berharap ketika kita masih terus memiliki pergumulan dalam hidup kita? Nah, hari ini kita mau sama-sama belajar, kita mau sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan supaya kita kembali memiliki pengharapan di dalam Kristus. Kita boleh sama-sama buka di dalam Roma 4 ayat yang ke-18. Di situ dikatakan, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Abraham menerima janji bahwa dia akan menjadi bapa dari banyak bangsa. Apakah mungkin pada saat itu, kalau kita lihat kembali di ayat yang 19, imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Apakah mungkin dengan keadaan dia sudah tua yang berumur hampir 100 tahun, apalagi keadaan rahim Sarah yang sudah tertutup, apakah mungkin dia menjadi bapa dari segala bangsa? Secara logika mungkin tidak mungkin. Secara logika semua itu tidak mungkin terjadi. Tetapi ketidakmungkinan itulah yang membuat setiap kita mulai ragu dan akhirnya stop berharap. Seberapa banyak dari setiap kita yang selalu berkata, kita tidak mungkin bisa, kita tidak mungkin mampu, usaha kita tidak mungkin mampu. Atau mungkin anak-anak muda yang sedang mengalami putus asa karena ditinggal pasangannya, ditinggal orang yang tercinta. Saya tidak mungkin mendapatkan pasangan yang baru. Seberapa banyak di antara kita yang selalu berkata, kita tidak mungkin, kita tidak bisa. Sekalipun sudah tidak ada lagi yang bisa kita harapkan dalam kehidupan kita. Seolah-olah manusia juga tidak ada yang bisa menolong kita. Usaha mungkin sedang morat-marit seperti tidak bisa diharapkan lagi. Dengan keadaan yang seperti ini, di mana banyak usaha juga mulai drop. Atau mungkin bagi anak-anak muda yang stres karena ditinggal pasangan. Atau mungkin juga terlihat anak terkasih kita yang memiliki sikap tindakan yang mungkin kurang ajar. Akhirnya kita berkata, tidak mungkin anak saya bisa berubah lagi. Saya sudah mencoba, saya sudah berusaha. Tidak mungkin dia bisa. Saya sudah berharap, tapi kok seperti tidak ada perubahan. Apakah hal-hal ini yang membuat kita stop untuk berharap? Coba kita kembali merenungkan kembali Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Apakah banyak hal di lingkungan kita yang akhirnya membuat setiap kita mulai stop berharap? Berharap akan keluarga kita. Mungkin hari ini kita belum mengalami hal yang baik. Mungkin tahun ini kita belum mengalami hal yang baik. Mungkin tahun ini kita mengalami banyak kehilangan. Mungkin tahun ini kita banyak mengalami kerugian. Tapi apakah hal-hal itu yang membuat setiap kita untuk berhenti berharap kepada Tuhan? Di ayat yang ke-20 di situ katakan, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Abraham percaya akan janji Allah. Dia tidak bimbang. Dia tetap percaya
Dan malah dia diperkuat. Karena janji Tuhan buat dia. Dengan keyakinannya dia yakin bahwa Allah tuh berkuasa. Kalau dalam terjemahan masa kini di ayat 20 dikatakan ia tetap percaya dan tidak ragu-ragu akan janji Allah. Mari Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, mungkin keadaan boleh sangat susah. Keadaan boleh sangat menggentingkan dalam kehidupan kita. Tapi Alkitab, firman Tuhan hari ini mengajarkan dan mengingatkan kembali setiap kita untuk tetap percaya dan tidak ragu-ragu akan janji Tuhan. Tuhan sudah berjanji buat setiap kita. Dia punya rancangan yang penuh damai sejahtera yang luar biasa buat setiap kita. Tuhan juga berjanji sekalipun kita berjalan dalam lembah kekelaman, kita tidak perlu takut akan bahaya sebab Dia beserta kita. Tuhan menjanjikan Dia selalu beserta bagi setiap kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Apakah hal ini kurang cukup untuk setiap kita tetap berharap sama Tuhan? Karena pengharapan bukan lagi harapan jika sudah kita lihat. Apakah perlu kita lihat dulu yang kita inginkan, yang kita rindukan, baru kita bisa bilang, oke, saya berharap sama Tuhan. Karena pengharap bukan lagi pengharapan jika kita sudah melihatnya. Atau kita sudah menerimanya apa yang kita inginkan. Tetapi pengharapan adalah jika kita belum melihat dan kita menantikannya dengan tekun dan tidak ragu-ragu. Itulah yang namanya pengharapan. Kita menantikan apa yang kita rindukan, kita menantikan apa yang kita inginkan dengan tekun, terus-menerus, tetap percaya dengan tidak ada kata ragu sekalipun. Itulah yang namanya percaya kepada Tuhan. Percaya sepenuhnya. Bukan hanya sekedar percaya ketika kita sudah melihat, tapi benar-benar percaya meskipun kita belum melihat. Itulah iman yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita. Mungkin memang tahun ini Bapak Ibu Saudara sekalian mungkin lagi sedang merasa, kok seperti tahun ini beda dengan tahun-tahun yang lalu ya. Tahun-tahun yang lalu saya merasa hidup saya lebih baik. Mungkin anak-anak muda merasa bahwa tahun-tahun lalu saya menjalani hubungan dengan baik. Kenapa tahun ini saya harus berakhir semuanya? Tuhan mungkin mengizinkan setiap kita mengalami masalah apapun yang terjadi. Atas semua kehendaknya Tuhan, atas semua izin Tuhan. Supaya kita semakin belajar, supaya kita semakin berharap sama Tuhan. Bahwa kita hidup tidak bisa berjalan sendiri. Coba renungkan kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Selama kita hidup beberapa hari kemarin, apakah kita sedang berjalan bersama Tuhan? Apakah kita semakin menaruh pengharapan kita sama Tuhan? Jika memang tidak, mulailah hari ini kita belajar untuk kembali berkomitmen, berharap. Meskipun seolah-olah tidak ada lagi hal yang bisa kita harapkan. Meskipun semuanya mungkin sudah sirna. Apapun yang kita miliki mungkin sudah berakhir, sudah tidak memiliki apa-apa. Tapi tetaplah berharap sama Tuhan. Ketika keadaanmu sedang buruk, bukan berarti kita berhenti berharap. Tetaplah berharap Bapak Ibu Saudara sekalian. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang perlu kita takutkan lagi saat ini? Apa yang perlu kita khawatirkan lagi? Jika memang Tuhan berkuasa di atas kita. Tuhan berkuasa atas segala apapun. Tuhan berkuasa atas masalah kita. Apa yang perlu kita takutkan lagi? Kita punya Tuhan yang besar, yang lebih besar daripada apapun ketakutan, kekhawatiran setiap kita. Mungkin dunia boleh berkata, engkau gak bisa. Mungkin dunia boleh berkata, engkau gak mampu. Mungkin dunia boleh berkata, engkau berakhir saat ini. Hidupmu sudah tidak bisa berlanjut lagi. Hidupmu sudah berakhir saat ini. Meskipun engkau masih bernafas, tapi semua keadaanmu sudah tidak mendukung lagi untuk kau tetap hidup. Mungkin dunia boleh berkata seperti itu. Tapi saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian, janji Tuhan tidak mungkin gagal buat setiap kita. Amin. Janji Tuhan tidak mungkin gagal bagi setiap kita. Rancangan Tuhan penuh damai sejahtera. Itu janji Dia buat setiap kita. Dia Allah Immanuel buat setiap kita. Dia yang beserta setiap kita. Mari terus pegang janji Tuhan. Karena janji Tuhan tidak pernah gagal dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu mari terus cari Tuhan, dekatkan terus hidup kita dengan Tuhan. Cari wajahnya. Sebab saya percaya perjumpaan dengan Tuhan
itu harusnya menghasilkan pengharapan dalam kehidupan kita. Kalau mungkin seolah-olah kita hari-hari ini sedang mengalami kehilangan pengharapan, coba renungkan dan ingat kembali. Apakah kita semakin mencari Tuhan, mencari wajahnya, rindu akan berjumpa dengan Dia? Sebab saya percaya ketika kita berjumpa dengan Tuhan, itu akan menghasilkan pengharapan bagi setiap kita. Roma 5 ayat yang kelima, ayat terakhir yang mau saya bagikan di situ dikatakan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus datang memberi harapan bagi setiap kita. Hari depan yang lebih baik, hari depan yang penuh damai sejahtera buat setiap kita. Itu sebabnya mari terus melekat dengan Tuhan. Mari terus bangun keintiman dengan Tuhan. Karena itulah dasar pengharapan bagi setiap kita. Karena saya percaya ketika kita dekat, cari wajah Tuhan, Tuhan akan tambahkan semuanya. Apa yang menjadi kerinduan kita, apa yang menjadi cita-cita setiap kita. Saya percaya ada pengharapan dan Tuhan menjawab tepat pada waktunya bagi setiap kita. Mari Bapak Ibu, mungkin firman Tuhan tidak panjang hari ini, tapi saya percaya kita kembali dikuatkan. Mari terus renungkan kembali, sejauh mana kita berharap sama Tuhan. Apakah kita cuma berharap ketika kita sudah melihat apa yang kita inginkan, atau meskipun kita belum melihat, kita tetap berharap. Mari saya mau berdoa buat setiap kita yang mungkin di rumah-rumah, dimanapun Anda berada, yang sedang mengalami kehilangan pengharapan. Ada Yesus buat setiap kita. Mari saya mau berdoa buat setiap kita. Mari kita tundukkan kepala kita satukan hati untuk berdoa. Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu dalam hidup kami. Kami percaya hari ini kami terima pengharapan daripada-Mu Tuhan. Kami yang letih lesu, kami yang putus asa, kami yang mengalami keterpurukan, Yesus pulihkan karena ada pengharapan di dalam-Mu Tuhan. Kami serahkan hidup kami di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya akan janji-Mu Tuhan, janji yang tidak pernah gagal dalam kehidupan kami, penuh dengan damai sejahtera, masa depan yang indah, masa depan yang baik yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Mungkin hari-hari ini kami sedang mengalami problema hidup, mungkin hari-hari ini kami sedang mengalami masalah yang seolah-olah membuat setiap kami kembali tidak percaya Tuhan, yang seolah-olah membuat setiap kami merasa Tuhan tidak ada di samping kami. Tapi hari ini Tuhan, firman-Mu berkata, Engkau ada bagi setiap kami, Engkau beserta bagi setiap kami. Engkaulah Allah Immanuel bagi setiap kami Tuhan. Kami mau serahkan hidup kami di dalam tangan-Mu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, kami bukan apa-apa. Kami tidak bisa apa-apa tanpa Engkau Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, tetaplah berjalan bersama kami Tuhan. Kekuatan kami terima daripada-Mu Tuhan. Pengharapan kami terima dari-Mu Tuhan. Kami kembali dikuatkan, kami kembali menerima pengharapan daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu, keluarga kami dalam tangan-Mu, sepanjang kehidupan kami seminggu ini, sepanjang hari kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan yang menuntun, Tuhan yang menyertai hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu melimpah bagi setiap kami, damai sejahtera-Mu melimpah bagi setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.